moderator ini quote it ya. Quote it apa-apa. Oke, ya Bapak Ibu ya. Before us, di depan kita ada bunyi di situ multilateral instrument, exchange of information, and MAP. Uh, these three things are concerning P3B. Makhluk apakah itu? Mari kita lihat. Lanjut. Eh, Background MLI ya, Bapak Ibu di sini. Eh, kita tahu ada model-model treaty yang kita ketahui. Dan sampai akhir 2022 ada 71 treaty Indonesia. Kalau di dunia katanya itu kata si OECD yang tulisannya di Google ada 3.000 lebih ya, 3.000 lebih dikit di dunia semua ya antar negara ada treaty-nya tuh. Rata-rata membutuhkan 2-3 tahun untuk merubah isi teks treaty. Ya, itu. Kenapa teks treaty perlu dirubah? Karena semakin pinternya wajib pajak. Makin pinternya wajib pajak, teknologi, informasi makin cepat sehingga wajib pajak dengan kehebatannya menggunakan P3B sebagai device of tax avoidance yang belum ditampung di dalam treaty yang sudah ada. OECD model, UN model, others model ya, Bapak Ibu. Jadi perlu ada penambahan bunyi dalam teks treaty untuk menanggulangi tax avoidance melalui treaty ini. Sedangkan merubah tax treaty tidaklah mudah karena dua DJP harus rajin bertemu, harus rajin korespondensi, harus rajin saut-sautan, ya bertukar pikiran sehingga nanti deal dalam treaty yang baru. Faktanya sangat sulit. Padahal kebutuhan treaty untuk menanggulangi tax avoidance ini sangat urgent, sangat diperlukan. Lanjut. Nah ya, baik penganut OECD maupun UN sangat banyak jumlahnya. Indonesia sendiri yang modelnya punya model hybrid ya, racikan dari OECD dan UN memiliki partner yang kadang-kadang dia OECD, yang kadang-kadang juga UN atau hybrid juga partner kita ya, partner Indonesia ini yang di negara lainnya itu. Ketika mau ada perubahan untuk menanggulangi tax avoidance tadi, semua negara menemui kesulitan dalam mengkomunikasikan untuk ngopi bersama, kumpul bersama, musyawarah bersama, bagaimana merubah pasal-pasal di dalam P3B-nya untuk tidak terjadi tax avoidance. OECD melihat adanya fenomena ini sehingga untuk mempercepat perubahan P3B dan P3B tersebut mampu
menanggulangi, menampung permasalahan tax avoidance tadi, maka lahirlah makhluk yang namanya MLI, Multilateral Instrument. Ya, Bapak Ibu, inilah MLI, latar belakangnya. Jadi, lanjut. Jadi kalau ditanya apa itu MLI, Multilateral Instrument adalah tulisan-tulisan OECD, ya, para jagoan-jagoan DJP dan para ahli pemikir-pemikir ekonomi berkumpul, ya, hampir 32-34 negara maju itu kumpul untuk membuat yang namanya MLI, ya, Multilateral Instrument, berupa pasal-pasal tambahan, general template yang bunyinya mengatur langkah-langkah pembenahan dalam menangkal penghindaran pajak. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi MLI itu apa? Produk dari OECD yang berbunyi pasal-pasal. Nih, gua bikin pasal, Anda silahkan pakai di dalam pasal-pasal itu. Terserah mau pakai pasal-pasal yang mana. Janjian aja sama negara partner mau pakai pasal yang mana. Nah, itulah MLI. Jadi ini adalah template dari OECD. Ya, apa itu isinya? Pasal-pasal anti tax avoidance. Ketimbang merubah P3B yang makan waktu lama dan susah, berkumpulnya juga susah waktunya, DJP Indonesia dengan DJP partner, ya, sehingga dibuatlah satu alat, satu makhluk, suatu media, bentuknya tulisan-tulisan pasal. OECD mengatakan ketika suatu negara berani tanda tangan di dalam proyek MLI ini, itu maka disamakan posisinya dengan merubah P3B tanpa merubah P3B yang lama. Ya, Saudara. Jadi MLI itu adalah suatu program OECD. Dia punya tulisan pasal-pasal anti tax avoidance. Apabila suatu negara setuju dan tanda tangan, itu artinya dia sudah terikat dengan proyek multilateral instrument. Tergantung negara partner Indonesia mau tanda tangan atau enggak. Kalau enggak tanda tangan, berarti enggak mau ikut-ikut. Kalau berani tanda tangan, berarti MLI mengikat P3B yang ada, dan ini sebagai perubahan di dalam P3B tanpa membuat P3B yang baru. Karena bikin P3B baru, ratifikasi itu sangat sulit. Itu ya Bapak Ibu yang dimaksud multilateral instrument. Lah bunyi pasal-pasalnya apa? Pasal-pasal anti tax avoidance. Jadi P3B lama tidak menampung ketika ada wajib pajak yang begitu pinter merancang suatu transaksi yang mana sebenarnya wajib pajak tersebut bukan warga negara negara partner, tapi dia numpang tax treaty di negara partner Indonesia supaya ada dapat fasilitas yang disediakan oleh P3B tersebut. Itulah yang jadi problema internasional, bukan hanya Indonesia. Maka pasal-pasal anti tax avoidance
dibuatlah oleh OECD, cukup tanda tangan, itu artinya MLI sudah mengikat di dalam P3B-nya. Indonesia DJP sudah tanda tangan tahun 2020 kalau nggak salah, bulan April. Lanjut, apakah isi MLI itu wajib digunakan oleh semua negara? Tidak. MLI adalah pilihan, hanya dipakai oleh negara-negara yang setuju saja. Tidak ada pemaksaan, sanksinya pun tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah bunyi pasal-pasal. Kalau mau ikut monggo silakan. Kalau enggak ya ada apa-apa. Tergantung situlah pikirin. Nah, gitu. Apa tujuan utama dibuatnya multilateral instrument ini? OECD mengumumkan siapa-siapa negara yang mau ikut dan setuju atas general template yang sudah dibikin. Jika suatu negara sudah ikut tanda tangan, maka negara-negara itu tidak perlu membuat atau meratifikasi P3B baru dengan negara partnernya karena memakan waktu yang sangat lama. Itulah tujuannya dibuat multilateral instrument. Oke, Bapak Ibu. Yang jadi masalah, bagaimana kalau kita tanda tangan DJP Indonesia, negara partner enggak. Nah, ini apakah berlaku MLI tersebut? Jawabannya ya tidak, karena itu cuma sebelah. Harus kedua negara, baik Indonesia maupun negara partner, dia ikut tanda tangan MLI, maka itu mengikat. Kalau salah satu saja tidak. Lanjut. Apa contohnya MLI tadi? Sebelah mana dia punya fungsi? Bagian mana dia punya peranan? Ya, dalam kasus charter kapal misalnya, ada WP negara X di mana P3B Indonesia dengan negara itu tidak ada fasilitas pengurangan 50%. Ya, kita tahu pasal 8 shipping aircraft in international traffic itu mengenai BUT pelayaran penerbangan. Ada treaty yang ada diskon 50%-nya dan banyak juga yang tidak ada. Kalau dia dapat diskon 50 ya, seperti Singapura itu ada 50, maka pada saat WP Indonesia membayar charter tersebut, 2,64% dikali 50% dikali beban charternya itu. Jadi ada diskon 50. Nah, ini ada makhluk asing ngaku-ngaku negara partner ya dengan cara mendirikan SPP, SPP bodong ya, SPP kaleng-kaleng, SPP dummy ya, di negara yang ada diskonnya 50 tadi dengan Indonesia. Jadi numpang treaty. Itulah satu contoh eh, diperlukannya MLI. Karena pasal 8 hanya mengatakan diskon ada diskon. Terhutang pajak shall be maybe. Dia di situ nggak bilang, nggak ada syarat-syarat. Yang dapat diskon adalah begini, begono, begitu. Nggak ada. Dibuatlah MLI yang isinya jangan perusahaan bodong ya. Bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nanti ada saya kasih satu ayat-ayat
MLI. Dua, dalam kasus bunga ada WPY menghindari pajak dengan cara membuat perusahaan kaleng lagi, perusahaan kosong, bodong di negara partner Indonesia yang tarif bunganya 5% atau 10. Gitu ya, saudara. 5% itu bunga contohnya Dubai kalau nggak salah. Ada yang numpang perusahaan bikin SPP di Dubai supaya Indonesia potong 5%, bukan 10, bukan 20%. Padahal dia bukan residen Dubai. Ini yang dimaksud tax avoidance via P3B. Numpang fasilitas padahal dia bukan orang pribumi. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut, kasus jual saham di MLI ya, itu dikasih batasan waktu. Kalau dia sudah pegang 10 tahun, baru dia boleh bebas. Misalnya di tax treaty-nya bilang Shelby, berarti bebas, jangan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, time test 10 tahun ini yang dilakukan oleh OECD. Kalau sudah pegang saham tersebut, misal ya Bapak Ibu, ini misal, 10 tahun tuh misal. Ya, Belanda tuh contohnya tuh, pakai nih 10 tahun nih. Kalau sudah punya saham tersebut 10 tahun dijual, baru boleh dibebasin. Nah, kata OECD begitu. Kalau dia baru pegang 2 tahun dijual, nggak boleh dibebasin, harus maybe, tidak shall be. Ya, jadi ini time test holding ya, holding time test untuk saham yang dialihkan. Dikasih batasan waktu. Kata OECD, silakan atur aja waktunya berapa lama. Ini contoh. Karena bisa jadi supaya bebas tidak kena pajak di Indonesia, dia beli saham langsung jual lagi. Bisa jadi ya tax avoidance di situ. Yang berikutnya contohnya lagi tax avoidance via P3B, perusahaan perkebunan, pertambangan, pertanian, perhotelan itu sebenarnya isinya perusahaan tersebut adalah tanah bangunan, ya, termasuk perkebunan pertanian tadi. Penjualan saham ada yang Shelby, ada yang maybe. Nah, ketika perusahaan yang dijual sahamnya tersebut ada batasan 50 ini, maka selalu maybe tax ya, terutang pajak di mana tanah bangunan berada yang jumlah totalnya itu 50% dari total aset yang ada di neraca. Ya, Bapak Ibu, yang ada di neraca. Jadi, katakan neraca Rp1.000 totalnya, maka 500 lebih adalah aset tetap tanah bangunan. Itu yang dimaksud di sini. Katakan Rp1.000 total asetnya di neraca, maka 500 lebih, 501 ya, itu berupa nilai buku tanah bangunan. Nah, nilai mana yang dipakai tanah bangunan ini? Apakah book value atau market value? OECD mengatakan, oh silakan atur aja. Negara Anda berdua rembukan, mau market value or book value, silakan. Tapi banyak usulan dari negara OECD, pakailah market value. Karena pengalihan saham 50% lebih itu merupakan akuisisi, pengendalian yang beralih, sehingga harus menggunakan market value.
Gitu ya Bapak Ibu. Jika tanpa limit 50% ini, ada beberapa P3B yang membebaskan pajak atas pengalihan saham. Padahal perusahaan tersebut 50% lebih isinya adalah tanah bangunan. Ya Bapak Ibu, yang kasus nomor 4 ini, semua OECD dan UN sepakat bahwa ketika suatu perusahaan isinya itu adalah perkebunan, pertanian, perhotelan, jalan tol, itu tanah bangunan. Ketika seseorang membeli saham perusahaan tadi, itu dianggap membeli tanah bangunan, bukan beli saham. Kalau sudah demikian, semua setuju sepakat, maka harus terutang pajak di mana negara yang ada tanah bangunannya. Karena banyak pengindaran pajak, pengalihan tanah bangunan antar negara ini bukan tanah bangunannya yang dibeli, tapi sahamnya yang dibeli. Beda kalau tanah bangunan dibeli memang metik terutang di mana tanah bangunan berada. Tapi kalau pembelian saham, sahamnya dilihat P3B-nya Shelby atau Maybe. Oleh sebab itulah aturan ini muncul. Ya, ada batasan 50%. Banyak contoh lainnya. Lanjut. Nah, ini saya kasih Bapak Ibu nih satu cuplikan ya. Cuplikan pasal di dalam multilateral instrument pasal 13 ya, pasal 13 MLI. Saya ulang ya, MLI adalah OECD punya gaya. Artikel 5 tentang PI pada teks treaty Indonesia itu biasanya ayat 3 ayat 4 tentang there should be not be deemed as a PE ya, negatif list ya Bapak Ibu, ingat kantor itu apa, perwakilan dagang KPDA, ada juga tentang PI jasa yang kurang dari time test, itu mengenai artikel 5 PI no PI ya. Nah, di situ kelihatan shall not apply to a fixed place of business. Pengecualian PI yang ada di P3B tidak berlaku terhadap suatu outlet atau tempat usaha ya yang digunakan oleh enterprise ya, enterprise itu HO WPLN, if the same enterprise, jika HO tersebut atau a closely related enterprise, hubungan istimewanya, afiliasinya, carries on business activity at the same place. Nah, jadi BUTA dibebaskan menurut treaty. Ada saudaranya yang menyebabkan dia tidak bebas lagi sebagai PI. Dia menjadi PI karena berdua tadi. Kalau sendiri dia bebas PI di Indonesia katakan, maka pajaknya lepas. Ya, seperti Bapak Ibu ya, seperti KPDA itu representative office, itu PPh Badan, PPN segala macam itu lepas. Itu tak boleh ada perpajakan di Indonesia karena dia bukan WP Indonesia dan dia bukan juga BUT. Dia WPLN mentah-mentah yang ada di Indonesia. Itu yang representative office. Nah, ketika ada saudaranya yang bergerak di bidang yang sama atau melengkapi
Ya bahasa dia melengkapi bisnis yang bebas tadi, maka pembebasan itu tidak diberikan. Ya, A, tempat tersebut atau tempat lain merupakan PE for the enterprise itu tadi yang HO, head office atau afiliasinya. Maksudnya A ini karena ada dua tadi kegiatannya saling melengkapi sehingga menjadi suatu kesatuan bisnis. Bapak Ibu, satu kesatuan bisnis itu maksudnya adalah mulai dari eh, procurement, production, selling, distribution, marketing, and management. Itu sudah satu kesatuan bisnis. Karena kita tahu KPDA cuma pameran, cuma display, dia tidak selling, ya dia tidak delivery. Ketika KPDA di sisi A nih KPDA-nya itu display, afiliasinya dagang, maka itu dianggap satu kesatuan usaha. Maka dia menjadi BUT di Indonesia. Maksudnya A adalah begitu. Yang B, the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprise di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda atau afiliasinya ada di dua tempat. Nah, bukan lagi sebagai sepotong-sepotong bisnis. Ya, jadi maksudnya di dalam B ini dia ngomong ketika A dan B bersaudara, A ini dibebaskan sebagai BUT karena hadir saudaranya yang pedagangnya itu jika dikombinasikan digabungkan menjadi full activity of a business, maka dia tidak lagi bebas menjadi PI. Dia sudah menjadi PI karena hadirnya afiliasinya itu. Walaupun di tempat sama atau di tempat yang berbeda. Gitu ya Bapak Ibu. Dengan syarat ya, the business activities carried on by the two enterprise at the same place or the same enterprise at the two place merupakan complementary function. Merupakan fungsi yang saling menutupi yang merupakan bagian operasi bisnis secara keseluruhan. Ya, jadi bisa dimengerti Bapak Ibu dosen ya. Inilah salah satu bentuk multilateral instrument. Saya kasih cuplikan satu. Kalau Bapak Ibu mau lihat lengkap, pencet aja di Google multilateral instrument OECD. Ah, nanti dia muncul tuh. Ada berapa lembar kalau nggak salah ya, puluhan lembar. Kalau nggak salah 60 atau 80 lembar dengan penjelasan-penjelasannya. Ada di situ pasal-pasal yang ditawarkan. Ini adalah pasal-pasal salah satu pasal yang ditawarkan oleh OECD untuk semua negara yang 3000 P3B tadi yang beredar di seluruh dunia 3000 P3B. Nih lu belum ada nih omongan ini nih. Lu setuju nggak tuh masukin? Nah, OECD ngomong gitu. Lanjut. Di sini saya kasih contoh. Jika Hong Kong punya KPDA di Jakarta Selatan, katakan, yang menurut P3B Hong Kong Indonesia, dia bukan PI. Namun saudaranya si Hong Kong, adanya di Singapura, ya, itu dagang juga. Barangnya mirip-mirip dengan KPDA Jakarta, tapi di Semarang. Jadi KPDA di Jaksel, afiliasinya tadi di Semarang.
barangnya mirip-mirip, tidak harus sama, ya, sejenis, satu family, satu klasifikasi usaha. Maka kedua makhluk tadi dianggap satu kesatuan usaha, sehingga pembebasan PI tidak lagi terjadi. Dianggap itu satu PI, ya. Yang saya kurang ngerti, eh, kedua ini apakah satu NPWP dalam praktek atau NPWP yang berbeda, saya kurang paham. Tapi kalau dilihat dari substansi kasusnya, dia harusnya satu NPWP, tidak boleh dua, ya, karena ini merupakan satu entity yang terdiri dari dua entity. Yang pertama adalah KPDA ALTD, yang kedua KPDA BLTD. Itu ya Bapak Ibu, ini contoh, saya kasih contoh. Oke, lanjut. Nah, tadi itu adalah multilateral instrument. Saya kadang-kadang kepleset nyebutnya multi-level instrument, ya. Multilateral, not multi-level, ya. Multilateral instrument. Once again, saya repeat, multilateral instruments adalah general template yang dibikin oleh OECD untuk menengahi masalah tax avoidance via P3B, supaya ketika sudah tanda tangan P3B-nya tidak perlu diratifikasi, tapi setuju dengan dan binding, ya, mengikat kedua belah pihak, kedua kedua negara, karena dua-duanya sudah tanda tangan pada program OECD MLI ini. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini menurut saya ide bagus sekali, ya. Ketimbang bikin treaty baru, ratifikasi lama bener, ngopinya lama, keluar biaya warawiri, waktunya susah buat rembukan, ya. Jadi Direktorat Pajak Internasional DJP mau ketemu Direktorat Pajak Internasional negara partner. Bayangin hari ini ada 71 treaty, 71 negara. Kita mau betulin semua. Kalau satu negara makan 2-3 tahun, berapa tahun baru bisa selesai. Ditengahilah dengan multilateral instrument ini. Oke, ya Bapak Ibu, we proceed to the next issues. MLI sudah selesai. Kalau mau tahu banyak tentang MLI, just press the button in the Google, multilateral instrument OECD. So it show you everything. Oke, ya. Kita lanjut dengan bahasan EOI, ya, Exchange of Information. EOI. Makhluk apa itu? Pertukaran informasi keuangan. Yang selanjutnya disebut pertukaran informasi. Saya nyuplik dari PMK, ya. Adalah kegiatan untuk menyampaikan, menerima, memperoleh informasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional. Tujuannya untuk, ya, mencegah penghindaran pajak, mencegah pengelakan pajak, mencegah penyalahgunaan P3B yang tidak berhak, mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Oh ya, kepatuhan, ya. Nah, jadi EOI itu adalah
suatu alat saling tukar menukar informasi, ya. Kalau dia domestik ya antar KPP, kalau dia negara ya antar negara ya dengan negara partner yang tujuannya adalah untuk membuat wajib pajak lebih patuh karena adanya keterbukaan data atau ketersediaannya data. Ya, pengecekan apakah SPT badan perusahaan atau orang pribadi angkanya sudah jujur atau enggak. Ya, saudara, itulah EOI. Oke, di sini ada nomor satu penghindaran, yang nomor dua pengelakan. Lah bedanya apa ini? Tanya ke DJP ya, Bapak Ibu. Apa ini beda? Padahal dia juga nih. Oke, kecuali kalau nomor dua mencegah pengemplangan pajak. Nah, itu beda. Pengemplangan pajak berarti tax evasion. Sanksinya penjara karena tindak kriminal. Penghindaran pajak itu artinya bisa pengemplangan, bisa kenakalan. Jadi penghindaran pajak ada dua Bapak Ibu ya, kenakalan dan kriminal, kejahatan. Penghindaran pajak, kenakalan, tuh yang tadi tuh yang awal-awal tuh, yang apa menciptakan SPP kaleng-kaleng, itu kenakalan. Kalau pengemplangan ini adalah kejahatan, membuat transaksi palsu, menghilangkan dokumen, membuat faktur pajak fiktif, bukti potong fiktif. Pokoknya yang fiktif-fiktif lah itu masuk pengemplangan pajak. Tindak kriminal. PPN sudah dipungut tapi kagak disetor, malah dipakai buat modal dagang. Itu masuk kategori kriminal ya, kejahatan. Oke, EOI. So, apa itu EOI? Inilah dia ya. Tukar menukar informasi keuangan antara dua pihak. Kalau dia domestik, maka semua warga Indonesia, termasuk orang pajak, ya, staf ahli, ke kementerian, semua ada nanti di slide berikutnya. Siapa yang kasih data? Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya ya, PMK 70. Peng ini pengumuman ya, pengumuman nomor 2 PJ 2024. Masih baru banget nih, ya. Negara mana saja sebagai partisipan, sorry ya, saya salah, partisipan ya. Negara mana saja sebagai anggota EOI dengan Indonesia. Jadi Indonesia sudah rembukan nih sama negara partisipan. Woi, kalau gua minta lu kasih ya. Woi, kalau lu minta pasti gua kasih. Nah, gitu. Ada 112 negara yang sudah siap mendukung DJP Indonesia and vice versa. Ya, Indonesia harus mendukung 112 negara itu. Coba Julita dibuka lampiran pengnya itu. Iya, bukan ini doang ya. Oh iya iya iya. Internetnya nyala nggak? Coba pencet aja itu apa Google Peng 2 muncul nanti.
Sambil nunggu Bapak Ibu, saya tutup dulu muka saya. Iya, coba turun ke bawah. Turun aja pasti ada. Iya, itu lampiran sebelah. Nah, Bapak Ibu ya, itu eh apa tuh itu kok kepencet tuh? Oh, balik lagi udah. Ini di depan kita itu 112 negara yang sudah EOI dengan Indonesia. Dan seremnya di situ ada nomor eh, nomor 17 ya. Itu dari nomor 10 tuh Bapak Ibu ya. Bahama, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin, ada nomor 21 Cayman Island. Coba Panama adakah? Panama. Karena Panama dulu pernah rame. 83 ya. Nah inilah negara-negara ini yang dikenal dengan tax haven ya, negara tax haven country. Di mana negara tax haven country ini sangat terkenal karena eh, informasi anti bocor. Nah, informasi anti bocor bahasanya saya. Jadi kalau ada maling lari ke BVI, ada maling lari ke Panama, ada ke Cayman Island, terus DJP nanya via surat, ini cerita sebelumnya ya, sebelum sebelum adanya Peng 2 ini. DJP kirim surat, kirim email ke negara tersebut, ya, tax haven, dijawab aja enggak, gitu. Sampai lagi ngasih tahu. Jadi kasus-kasus uang nguap triliunan, duitnya lari kemari, DJP nanya, nggak ada jawaban. Aman, itulah tax haven. Di sana pun nggak ada pajak. Atau pajaknya seiprit ya, kecil banget. Aman deh pokoknya. Nah itu saudaraku ya, di situ nomor paling rawan itu nomor 10, 11, 12, 15. Tadi Panama, eh, Vanuatu adakah? V, Voltus. Oh ada ya, nomor 112. Itu pun tax haven. Nah, kalau yang di bawah, Bapak Ibu, coba turun ke bawah. Daftar yurisdiksi tujuan pelaporan. Ini dia kita masih nanya-nanya, woi woi boleh nggak, gitu ya. Belum tentu apa namanya reciprocal. Kalau yang atas tadi reciprocal, timbal balik. Kalau ini sebelah saja, ya partisipan itu reciprocal. Ada kewajiban untuk menjawab. Kalau yang itu masih setengah hati, yurisdiksi tujuan pelaporan. Tapi kenapa negaranya ada yang sama? Nah, saya juga bingung nih, kenapa bisa begitu? Ya, tapi apapun bunyinya yang Peng 2 ini, saudaraku ya, ini masalah exchange of information. Apa sih sanksinya kalau nggak ngasih informasi? Ya nggak ada juga. Apa berkelahi? Gitu kan nggak juga, saudara. Jadi dalam faktanya
Kalau negara itu negara apa yang punya treaty, ini saudaraku ya, yang baik yang partisipan atas maupun yang partisipan tujuan yang di bawah, banyak yang nggak punya treaty dengan Indonesia, gitu. Ya, banyak yang tidak punya treaty dengan Indonesia. Terutama negara-negara yang saya sebut tadi itu, Bahama, Barbados, Bermuda, nomor 15 ya, nomor 17 BVI. Ini BVI ini adalah musuh semua negara maju karena duit nguap larinya ke situ. Ketika ditanya, woi ada si Jono enggak? Enggak ada gitu. Bahkan nggak nyaut, bukan nggak ada, nggak nyaut, nyaut pun tidak. Ya, jadi banyak negara-negara dari 112 ini yang masih belum ada treaty dengan Indonesia. Saya juga bingung kenapa berani ditulis di sini ya, negara partisipan. DJP lah itu urusannya, Ibu Menteri Keuangan. Jangan tanya saya. Kalau Bapak Ibu nanya sebagai dosen, praktisi, beneran kan Ra itu kirim surat dijawab? Ya, setahu saya sih hari ini ya sulit lah gitu. Ngelus-ngelus dulu, rajin nelpon, rajin email, baru dijawab. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, kembali lagi. Oke, kita lihat slide lagi. Siapa di domestik Indonesia yang wajib lapor ke DJP mengenai pertukaran data informasi ini? Ya, semua jasa profesional tenaga ahli yang tergabung dalam asosiasi ya, asosiasi jasa konstruksi, asosiasi internet, asosiasi lawyer, dokter, pengacara, akuntan publik, konsultan hukum, konsultan pajak, ya. Itu ya ada lagi tuh bank, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, asuransi, semua lembaga bank dan bukan bank yang wajib lapor ke OJK itu semua diwajibkan memberi datanya ke DJP, termasuk asosiasi ini jasa profesional tadi yang saya sebut. Jadi ada kewajiban untuk lapor ke DJP. Jadi kalau ditanya udah jalan belum dah? Lah yang domestik ini sudah gitu. Cuma masih ngendap di kantor pusat datanya. Jarang yang masuk ke KPP. Oke ya, Bapak Ibu, itu ada lagi di bawahnya tulisannya apa? Turun dikit. Oh, enggak ada ya. Oh ya, oke. Kita lanjut. Beberapa hal yang penting dalam isu exchange of information. Nah, tadi kita tahu Bapak Ibu ya bahwa pertukaran data informasi ini bisa antar KPP, bisa antar negara. Dalam konteks antar KPP ya domestik, lembaga yang wajib lapor ke DJP diberi batasan saldo keuangan ya yang wajib lapor ke DJP. Misalnya patokan angka 200 juta, 1 miliar gitu ya Bapak Ibu. Itu yang wajib dilaporkan ke DJP. Jadi tidak semua transaksi itu ada dilaporkan. Dalam hal antar KPP juga kita tahu ada makhluk baru yang lagi rame ya sekarang Cortex itu. Cortex Administration System. Dan ini
saya sebagai kalau bajunya DJP ini mantap sekali ya. Merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, automasi proses bisnis, ya, pemrosesan SPT, dokumen perpajakan, e-faktur, e-billing and the gang, ya, pembayaran, dukungan pemeriksaan penagihan, pendaftaran WP, hingga pada fungsi taxpayer accounting bujuk bune, ya. Ini harganya mahal sekali, DJP beli, konon kabarnya sekian ratus miliar. Dan ini sudah rame akan diterapkan. Ini salah satu bentuk exchange of information internal DJP antar KPP ya. Jadi kirim mengirim data. Konon kabar nanti si DJP kalau sudah ngeklik NPWP seseorang atau sebuah perusahaan itu muncul semua riwayat-riwayat itu. Hasil pemeriksaan, SPT masuk, e-faktur, PK, PM, bukti potong, semuanya ke data. Pembelian aset segala macam. Ya, dengan kata lain ini adalah penelanjangan wajib pajak. Bagus sekali ya. Kalau diterapkan dengan apa penuh kejujuran dan tanggung jawab. Waduh, bagus. Hasilnya bagus. Dalam konteks antar negara, ada 112 negara tadi yang siap antar jemput, ya, antar kirim data keuangan dengan DJP. Nah, exchange of information ini kita tahu itu ada yang otomatis atau ada juga yang by request. Yang otomatis saya kurang mendalami bagian mana yang otomatis, bagian mana yang harus request. Mengenai format antar negara, pada PMK 70 ada bentuknya, ya, bentuk standar dari pelaporan, ya, dikirim data, minta data, sudah ada bentuknya, disediakan oleh DJP dalam PMK 70 2017. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami. Lanjut. Ya, jadi EOI intinya adalah itu. Kalau ditanya apa itu EOI, EOI adalah tindakan DJP dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, apakah benar angkanya sebesar itu atau enggak, dengan cara meminta, ya, meminta data dari pihak lain, exchange of information. Dengan adanya Cortex, bahasa saya, wih, sadis, mantap, ya. Kalau sudah NPWP digandeng dengan eh, apa itu KTP, maka OP tidak bisa berlari. Kesian WP yang dijadiin wayang, ya. Orang pribadi yang jadiin wayang itu kesian, akan dicekek oleh DJP. Kenapa seorang tukang sapu bisa beli tanah sekian puluh miliar gitu ya? Itu menjadi problema. Tugasnya DJP lah untuk ke situ ya. Sekarang kita ngobrolin MAP, Mutual Agreement Procedure, ya. Kalau sudah bicara MAP, Bapak Ibu, ini berarti sudah antar negara, nggak ada cerita domestik. KPPA terhadap KPPB nggak ada. Ya, kalau tadi EOI ada dua jangkauannya, antar domestik atau antar negara. Kalau sudah MAP, Mutual Agreement Procedure,
maka selalu hubungannya dua negara. Apa itu MAP? Adalah permohonan untuk rembukan diskusi DJP sini dengan DJP sono dalam mencari solusi atau kesepakatan bersama. My brother, my sister, ini bahasanya Indra Yagus Slamet gitu ya. Bahasa resminya nggak begini. Tapi rohnya konsepnya adalah begini ya. Mencari kesepakatan bersama. Ngobrol, diskusi, musyawarah ya. Nah, permohonan MAP ini bisa dari WP, bisa dari DJP sendiri. Itu menurut ketentuannya. Kalau Bapak Ibu ingin apa itu mendalami MAP, itu ada PMK-nya. Saya cantumkan kalau lupa saya. Nanti kita lihat apa yang menjadi obrolan MAP ya Bapak Ibu. Satu, koreksi TV Doc, hasil teks audit. Itu mau dibawa ke negara sebelah, negara partner MAP. Penentuan BUT atau bukan, ribut, ya, dispute on determining a PE or not, ribut, ya, MAP. Kasus double resident, nggak kompak, MAP. Kekeliruan dalam mengartikan P3B, salah masuk kamar pasal, MAP. Ada salah potong pajak, kegedean, kekecilan, MAP. Jadi MAP adalah media untuk mencari solusi kesepakatan bersama dengan cara musyawarah mufakat dua DJP. Ya, saudaraku, saya ulang dua DJP. DJP sini sama sono. Bukan hal yang gampang untuk menuju kesepakatan dua DJP ya. Lah atas kasus apa? Lah ini dia tuh. Koreksi transfer pricing, tax audit, PI no PI, double resident yang berbeda hasilnya, rebutan WP. WP lu atau WP gua ya. Di sini ada kekeliruan dalam mengartikan P3B atau salah kamar pasal. Yang ini potongnya kegedean atau kekecilan. Oke ya, saudaraku. Jadi MAP adalah media eh, dari DJP yang disediakan untuk wajib pajak apabila WPLN terjadi yang begini-begini nih ya. Alasan-alasan MAP. Kalau nggak salah Bapak Ibu ya ini ada di PMK 172. PMK 172 tahun 2023 kalau nggak salah. Lanjut, apakah permohonan MAP ini bisa bareng dengan proses banding, keberatan, PK, pengurangan sanksi, penghapusan pajak yang tidak benar, pasal 36, atau gugatan? Nah, ya, jadi ketika ada suatu perusahaan di Indonesia diperiksa, ada koreksi transfer pricing, ada salah pasal P3B, WPLN-nya tidak terima, dia mengajukan keberatan, banding, PK 36 atau gugatan, apakah masih bisa permohonan MAP? Jawabannya bisa katanya ya, bisa bareng. Monggo silakan, kata DJP begitu. Ya, jadi saudaraku ini adalah hak wajib pajak MAP ini ya, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perselisihan. Cuma sayangnya ya, kita kan WP menyuruh DJP untuk rembukan dengan DJP partner.
sulit. Nah, bagaimana jika hasil permohonan-permohonan keberatan banding PK 36 gugatan sudah terbit tapi mapnya belum, MAP-nya belum, ya. Hasil keberatan tersebut di mana WP menerima hasil putusan tersebut, maka MAP berakhir, ya, dengan merujuk pada isi putusan SK-SK keberatan banding PK 36 gugatan. Begitu ya aturannya, saudara. Jadi MAP ini bisa gandeng dengan eh, hak WP untuk mencari keadilan. Cuma dia bilang kalau sudah deal, putus, WP setuju, sudah jangan MAP lagi. Lanjut. Apakah permohonan MAP dari WP bisa langsung di follow up oleh DJP? Jawabannya enggak. Ya. Permohonan MAP dari WP dilihat dulu kelengkapannya agar bisa dilanjutkan atau tidak. Jika ada kurang data, DJP meminta kelengkapan data. DJP juga bisa menolak permohonan WP jika datanya tidak dilengkapi. Oke, jadi MAP permohonan dari WP harus lengkap datanya. Apa yang menjadi sengketa, apa yang menjadi bingung. Saudaraku kembali ke slide, apa yang menjadi objek sengketanya? Kembali lagi ke slide awal tadi supaya kita enak body ya, lanjut mundur lagi. Ini dia ya, dispute atas koreksi TPDOK, penentuan BUT bukan, kasus double resident bukan, rebutan ya, kekeliruan mengartikan kamar-kamar pasal-pasal P3B atau ada salah potong. Inilah objek dispute MAP. Ketika DJP minta data susah benar dari WP yang nggak dilanjutin. Ketika datanya lengkap baru dilanjutin oleh DJP ke DJP tetangga ya partner. Oke, kembali lagi ke slide tadi. Bukan di bawahnya tadi sebelumnya satu. Nah, berapa lama itu ya? Berapa lama proses MAP? Paling lama 2 tahun dan bisa diperpanjang ya kalau nggak salah 6 bulan atau 1 tahun. Ada aturan hukumnya. Oke, lanjut. Dalam hal apa perundingan dihentikan? Permohonan MAP bisa dihentikan dalam hal datanya kurang lengkap atau tidak menghasilkan kesepakatan dengan negara mitra sampai dengan batas waktu 2 tahun tadi masih belum putus ya. Lewat daluarsa penetapan pajak sudah terlanjur daluarsa tahun 2000 berapa 19 ya. Hari ini sudah daluarsa. Atau dia ikut teks amnesti atau pengampunan pajak sejenisnya, telah terbit keberatan banding gugatan PK 36 di mana WP setuju. Nah, gitu ya saudara. Jadi MAP ini apakah bisa dihentikan? Bisa jika ada hal-hal yang kita sebut tadi. Lanjut. Kode lain lagi nih ya. MAP selesai. Jadi kalau ditanya MAP itu dasar hukumnya apa? Eh, coba tadi IOI
PMK 70 ya. MAP itu ada di mana saya lupa. Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kata kuncinya MAP itu Bapak Ibu ketik aja di Google atau di Ortex ya. Nanti dia muncul tuh dasar hukumnya. Ya, jadi saya membaca aturan tersebut dan saya ada juga tanya-tanya sama kantor pusat, kira-kira begitu isinya. Jadi MAP itu ya saya sekali lagi media untuk mencari keadilan melalui jembatan DJP. Makanya harus baik-baik dengan DJP supaya dijembatani. Kembali lagi MAP, Bapak Ibu ya sedikit masalah MAP kalau mundur ya mundur itu maju mundur lagi. Nah ini kita masih bicara MAP ya. eh, Biasanya kalau penerapan P3B atau koreksi transfer pricing menyebabkan suatu negara menjadi lebih bayar karena corresponding adjustment, biasanya MAP-nya alot gitu. Negara manakah yang mau rela kebagian nasib restitusi pajak karena perbuatan negara lain? Kan jarang mau ya saudara. Inilah yang terjadi. Kalau itu membawa rejeki penambahan pajak, biasanya MAP-nya ya cepat di negara lain. Tapi kalau corresponding adjustment, katakan contohnya hasil transfer pricing tax audit, ya berat juga, ya alot obrolannya. Kabarnya demikian. Masuk akal juga ya, saudara. Oke, lanjut. Yang SE52. SE52 ini adalah tentang bagaimana membaca P3B. Saya sudah baca SE52 sampai habis. Alhamdulillah isinya bingung gitu ya. Saya coba untuk menginventarisir critical point yang ada di SE52 ya. Sama dengan naluri saya, sama dengan pemahaman saya. Satu, yang prinsip-prinsip saja ya. Satu, Indonesia bukan UN model, bukan OECD model, tapi sebuah model hasil kesepakatan antar kedua negara. Ya, oke. Dan dalam SE52 juga disebut di situ. Kita bukan UN, kita bukan OECD. Kita adalah campuran ya, hybrid dan negara partner oke, maka jadilah Indonesia model. Yang kedua, mengartikan pasal-pasal P3B harus juga mengacu pada protokolnya ya. Pada waktu exchange of notes itu pada waktu bikinnya dulu corresponding itu ya email-emailan ngomongnya apa. Begitu juga dengan Memorandum of Understanding antara kedua negara isinya apa. Lah yang jadi masalah WP itu tidak tahu level exchange of note dan MOU. Kalau protokol masih bisa dibaca. Ya, saudaraku, jadi ketika ada P3B dan ada protokolnya, maka katanya harus dibaca juga supaya jangan bingung berkepanjangan. Kalau baca P3B sudah baca protokolnya juga masih bingung, ya berarti memang kitanya yang bingung, yang pinter yang bikinnya. Kita yang ngertiinnya sulit, gitu ya.
Apakah banyak yang sulit mengartikan nomor dua ini interpretasi P3B? Ya banyak sekali ya di dalam praktek. Kemarin ada WA ke saya dari praktisi, Bang Indra, eh, sewa alat bergerak, kenapa masuk royalti ya? Saya kok katanya bingung di P3B Indonesia dengan negara partner katanya. Jadi itu yang tanya adalah praktisi, pemeriksa. Ya, saudara, itu contoh satu interpretasi P3B di mana yang mengatakan sewa menyewa adalah royalti. Oke, yang nomor tiga, Indonesia telah ikut dalam program MLI tadi yang awal-awal. Nah, tuh ya, 28 April 2020. Ya, Pak Suryo Utomo sudah taken. Sehingga ikut dalam perubahan ratifikasi P3B versi OECD. Namun tidak semua pasal dipakai. Diambil secuplik-secuplik saja yang menurut DJP sudah bisa mencegah terjadinya tax avoidance. Bapak Ibu saya lupa ya, MLI ini merupakan proyek BEPS nomor 15. Kalau kita tahu ya, BEPS itu adalah eh, tax avoidance yang dirangkum oleh OECD dan menangkalnya ada 15 langkah, 15 step yang harus dibenahi. Itulah yang terkenal dengan BEPS Action Plan. BEPS is abbreviation ya, singkatan. Base E-nya erosion, P-nya profit, S-nya shifting. Base erosion and profit shifting. BEPS itu singkatan. Jadi MLI ini adalah satu alat untuk menghindari BEPS, untuk menghindari tax avoidance. Action nomor 15 ada itu di dalamnya multilateral instrument. Ya, saudaraku, ternyata Indonesia sudah ikut BEPS ini 28 April. Kalau negara partner tidak ikut, bagaimana? Ya tidak berlaku, tidak binding, tidak mengikat ya multi level instrumen ini. Itu kan multi level lagi saya. Multilateral ya, bukan multi level ya. Multilateral instrumen. Oke, lanjut. Urutan dalam melakukan interpretasi P3B via SE 52. Pakailah UU PPH jika P3B tidak memberi definisi. Ya, setuju saya. Karena yang lalu-lalu kita sudah kemukakan bahwa ketika P3B tidak ada tarif, ketika P3B tidak ngomong apa-apa, maka lihat domestic law, Undang-Undang PPH. Oke, setuju. Dua, mengartikan pasal-pasal P3B harus berdasarkan itikat yang baik dengan menggunakan pengertian-pengertian yang umum dan lazim sesuai dengan konteks, maksud, dan tujuan P3B. Kata SE 52. Nah, Indra Yagus nambahin di situ maksudnya apa? Yaitu WP yang jujur dan tidak ada unsur tax avoidance. Dia WP residen, WP penduduk setempat, negara itu, orangnya jujur, tidak akal-akalan, boleh dah pakai P3B. Nah itu maksudnya itu ya, harus beritikat baik dengan mengartikan pasal-pasalnya sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya P3B agar tidak terjadi pemajakan di sini dan di sana.
Cukup satu tempat saja kena pajak. Itu maksudnya P3B ya, double taxation. Nomor dua artinya digunakan P3B oleh orang yang jujur dan tidak punya niat tax avoidance. Tiga, sebuah definisi penghasilan jangan selalu dilihat berdasarkan undang-undang domestik. Betul. Namun lihat dulu P3B-nya ngomong apa. Betul, ya. Saudaraku, saya ulang, bukan kata Indra Yagus, tapi kata SE 52. Jika dilepas atau tidak diatur, maka boleh ke undang-undang domestik. Oke, lanjut. Yang saya kupas dari slide 1, 2, 3 sampai hari ini berarti masuk ya, saudara. 4. Jika WPDN Indonesia posisinya adalah negara negara apa WPDN berada residen menerima income dari negara partner source country, maka berlaku ketentuan bahwa Indonesia WWI Principal Worldwide Income. Anda tahu worldwide income adalah menghitung pajak dari semua negara di mana dia memperoleh penghasilan itu. Dan dihitung ulang di Indonesia dengan tarif Indonesia. Jadi P3B hanya mengatur berapa persen kena di negara orang. P3B hanya mengatur itu. Bagaimana dengan Indonesianya, di mana WP terdaftar sebagai WPDN, ya ber-NPWP. Dia harus menghitung ulang WWI prinsipal ini. Pajak yang sudah dipotong di source country, negara partner, bisa jadi kredit pajak, ya, dan ada SKD. Ini kan kedengarannya aneh nih, WP Indonesia punya SKD. Konteksnya kan kalau biasanya saudara, kita kan potong pajak. Ada WPLN, dapat rezeki, penghasilan dari Indonesia, maka dia harus menyerahkan SKD, form digiti. Kan gitu. Kalau nomor 4 ini kebalik. WP Indonesia mendapat penghasilan dari negara partner. Maka WP Indonesia harus menyiapkan SKD versi negara partner. Gitu. Jadi negara partner minta SKD-nya model apa, ya dikasih agar dapat menggunakan P3B. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu. Jadi segala macam bentuk penghasilan yang ada di P3B dari pasal 6 ya, pasal eh, apa itu 8, pokoknya yang tentang penghasilan-penghasilan itu sampai pensiun dan other income itu mah pembagian hak pemajakan. Siapa yang mungut potongnya berapa? Tapi di setiap negara di mana dia menjadi WPDN, dia harus menghitung ulang penghasilan tadi yang didapat dari negara partner, negara sumber. Dihitung lagi. Jadi yang nomor 4 ini tidak hanya di Indonesia saja. Semua negara ya yang 300 maaf 3000 P3B tadi bagi WPDN-nya itu harus begini nih WWI prinsipal bisa kredit pajak harus ada SKD ya. Hanya sedikit negara yang tidak menganut worldwide principle. Ya, beberapa negara yang tidak menganut WWI ini, maka penghasilan yang diperoleh dari luar negeri ya sudah dianggap final. Tidak ada kredit pajak karena sudah dianggap final.
kalau dia tidak menganut worldwide income. Apa itu nama prinsipalnya? Territorial principle ya. Jadi territorial principle itu adalah menghitung pajak hanya dari negaranya saja. Dari luar negeri tidak dihitung. Sudah bersifat final, bebas pajak di negara itu. WWE Principle dia punya opposite ya, namanya Territorial Principle. Oke, nomor 5. Jika ada satu penghasilan tidak diatur definisinya di atas, ya pasal 6, pasal 8, pasal 10, 11, 12, 13 sampai 20-an itu other income, maka udah cemplungin aja ke other income. Itu sudah janjian. Nah, ini nomor 6 ini SE 52 ngomong. SE ini jangan diterapkan mentah-mentah dalam semua P3B. Ada P3B beberapa yang aturannya khusus. Sehingga ikutilah isi P3B khusus itu. Ya, tapi SE 52 nggak ngomong P3B yang mana. Gitu. Bingunglah kita. Oke, Bapak Ibu ya. Coba slide selanjutnya. Ngomong apa tuh? Nah, silakan buka lampiran. Ayo kita lihat, saudara. Oke, petunjuk umum mengartikan dan menerapkan ketentuan P3B. Ini saya sudah baca, ya, bagus sekali kantor pusat bikin tuntunan untuk mengartikan. Cuma sayangnya yang nulis orangnya kebangetan pinter. Akhirnya kita sebagai reader bingung, nggak ini ngomong apa, bolak-balik ini ono ya. Akhirnya kita jadi bingung. Mungkin sengaja dibikin bingung sama DJP supaya salah kali ya. Eh, semua pasal P3B dari pasal 1 persons covered ya sampai pasal EOI di bawah other income. Ini ada semua. Coba kita apa namanya skip saja satu halaman biar kelihatan Julita. Nah, itu ada pasal 2. Dia artiin tuh pasal 2. Terus ada bawah lagi ada pasal 3 tuh general definition. Ini semua P3B. Dikasih tuntunan sama dia. Ya. Jadi bisa dikatakan SE 52 ini adalah resume saya 8 kali meeting, inilah dia. Cuma sayangnya yang nulis ini orangnya kepinteran, ya, lulusan dari luar negeri. Jadi ketika Anda baca, mudah-mudahan kita bingung gitu ya. Lagi ngomong apa gitu. Ya, jadi ada sampai ke bawah, lanjut. Terus ya, immovable property pasal 9. Lah pokoknya SE 52 ini semua ngajarin ngajarin pasal-pasal yang ada di P3B. Gitu ya, saudaraku. Jadi kalau bingung dengan saya 8 kali pertemuan, Anda lihat ini, gitu. Karena di sini adalah tuntunan-tuntunan pasal per pasal. Kalau Anda baca ini bingung, maka Anda
ngelihat slide saya. Gitu. Ketika Anda ngelihat slide saya bingung, dengerin rekaman bingung, baca SE 52 bingung, ya berarti kita memang sudah bingung. Mau nanya kemana lagi, gitu ya, saudara. Usul saya kalau kita praktisi, ada sesuatu, maka kita rembukan dulu di pertapsi. Ketika satu pertapsi bingung semua, maka nanti kita nulis ke DJP. Woi, ini ngomong apa, maksudnya apa, pengertiannya apa, masuk pasal mana. Itulah tugas kita, Bapak Ibu ya. Karena insya Allah mudah-mudahan suara kita sebagai praktisi pengajar didengar oleh DJP. Dan saya yakin itu didengar ya. Karena kita tidak ada kepentingan. Kita adalah akademisi netral. Oke, kembali ke atas lagi. Bapak Ibu, Yuli kembali ke slide-nya. Ya, Bapak Ibu, slide-nya sudah selesai. Coba. Nah, tuh. Thank you. Meeting besok, we will discuss Brevete International Tax concerning P3B. Jadi minggu besok saya akan bawakan kepada Anda praktek-praktek kasus-kasus di lapangan yang seputar P3B penerapannya pasal per pasal supaya di dalam mengajar, di dalam praktek sebagai praktisi kita ada sedikit anu lah ya, eh, wawasan menuju pembenahan supaya makin tajam. Saya sendiri pun tidak tajam-tajam amat gitu ya. Dari awal saya bingung kenapa saya yang ditunjuk untuk ngobrol P3B. Padahal ada yang lebih ahli gitu ya. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bertanya. Saya kembalikan kepada Julita. Oke, Monggo. baik. Terima kasih banyak Pak Indra atas pemaparan materinya ya malam hari ini. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab ya, masih saya tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang ingin bertanya silahkan dicantumkan di kolom chat. Di sini mungkin saya ingin kembali ke slide bagian 7 nih Pak Indra nih. Terkait MLI. MLI di sini kan memang tanpa perlu kita memperbarui P3B-nya ya Pak ya. Karena itu akan makan waktu dan terlalu rumit. Dan apakah MLI ini Pak sifatnya kasuistis? Jadi ketika ada suatu kasus baru diperbaharui dan itu akan terus kontinu seperti itu Kak atau bagaimana Pak Indra? Sampai hari ini MLI adalah satu paket, satu satu program, satu bacaan bentuk tulisan, isinya pasal-pasal yang sudah baku mengenai penghindaran pajak atas kasus-kasus tertentu yang nantinya ditambahkan ke dalam setiap pasal-pasal di dalam P3B. Kalau dia royalti, taruhlah di royalti. Kalau dia dijual saham, capital gain, taruhlah di pasal capital gain. Jadi tidak kasuistis. Ini bersifat umum, mengikat sebagai lampiran P3B yang lama, tapi harus dibaca kedua belah pihak negara, menyangkut tax avoidance yang terjadi pada bagian pasal mana. Tidak kasuistis. Berarti hanya berupa lampiran dan itu tanpa menghilangkan pasal aslinya ya Pak ya? Betul, pasal aslinya masih ada, tapi dikasih tambahan. Kalau pasal aslinya masih ada dan ini bersifat tambahan, maka artinya semua berjalan, tidak tubrukan. Karena in principle multilateral instrument adalah ayat-ayat tambahan untuk mencegah terjadinya tax avoidance.
sesuai misi dari BEPS Action Plan nomor 15. Ngono yo. Oke, benar ya. Itu yang tanya masih saya. Oke, baik. Di sini saya buka ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Wan Juli. Izin bertanya Pak Indra, penyelesaian sengketa TV bisa melalui MAP atau apa? APA. Apakah perbedaannya dan mana yang lebih menguntungkan dari sisi wajib pajak? Monggo, Eh, silakan Pak Indra. saya tutup muka ya, saya karena merokok nggak sopan. Pertanyaannya mantep banget, bagus sekali. Saya pun sebagai praktisi lebih senang dengan yang ada di Indonesia. Keberatan dulu banding PK ya atau gugatan PK, jangan MAP. Kenapa MAP? Dalam praktek sangat sulit ya, sangat sulit dan lama karena itu benderanya DJP ya, bendera DJP Indonesia. Kalau sudah bendera DJP artinya ketika sengketanya dengan DJP maka rohnya sudah tidak enak. Itu Pak Wan Juli ya, sudah tidak enak karena kita dispute-nya dengan dia walaupun kita transaksinya dengan WPLN. Jadi kesimpulannya lebih baik kita keberatan banding saja dulu gugatan ketimbang kita MAP. Gitu ya, tapi kalau mau coba silakan. Bagaimana Ndra prakteknya? Apakah banyak yang MAP? Ada juga beberapa tapi nggak banyak gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra. Ini pertanyaan kedua dari Ibu Ika Francisca ya. Malam Pak, izin bertanya apabila ada rep office dari perusahaan Hong Kong yang diminta oleh kantor pusatnya untuk melunasi terlebih dahulu tagihan supplier kantor pusat. Selanjutnya akan direimburse oleh rep office tadi ke kantor pusat. Apakah hal ini akan menyebabkan rep office tadi menjadi PI? Oke. Pertanyaannya bagus sekali dari Ibu siapa tadi? Ika Francisca. Ibu Ika Francisca, you are mantap ya. Kembali ke substansi. Kalau saya bajunya ganti jadi tax auditor, ngapain reimburse-reimburse? Jangan-jangan ente jualan. Nah, itu kita harus siapkan alasan itu ya, Bu. Kita tunjukkan kalau kita nggak ada delivery barang. Kita tunjukkan kalau kita nggak ada jual-jualan. Kita cuma display, kita cuma marketing, kita cuma collect information from potential customer in Indonesia untuk kepentingan HO. Kita tidak dagang. Penguatan pembuktiannya ada di situ. Buktikan kalau reimburse tadi tidak ada unsur dagangnya di Rep Office Indonesia. Ngono yo. Baik, semoga terjawab ya Ibu Francisca. Eh, oh ini ada tambahan dari Pak Arief Yuli. Izin melanjutkan pertanyaan Bu Ika. Dalam kasus tersebut, apabila transaksinya adalah jasa, apakah ada kewajiban PPh pasal 23 oleh KPDA? Ya, cakep. Pak 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 Arif Yuli, bagus sekali. Memang Pak Arif Yuli ini sebenarnya saya larang untuk ikut-ikut ya, karena pertanyaannya bagus sekali. Eh, Setiap saya baca OECD and UN model, selalu dia ngomong BKP, BKP, BKP gitu ya. Termasuk jasa keagenan ini banyak dikasih contohnya BKP. Saya kalau jadi DJP sama. Bagaimana dengan jasa? Bagaimana dengan bank, lembaga keuangan? Apakah
konsepnya rohnya sama dengan KPDA BKP, tidak ada batasan larangan gitu. Sehingga karena tidak ada batasan dari OECD, ketika memiliki roh yang sama bahwa ketika A melakukan usaha jasa ngakunya sebagai representatif, wakil, tapi sudah memenuhi konsep bisnis, yaitu input, proses, output, jual, maka saya berani mengatakan dia sudah menjadi bisnis utuh seluruhnya. Kalau sudah begitu, jasa tersebut maka menjadi PI. Setuju sekali, ya, Pak Arif Yuli. Setuju sekali. Lah apa dasar hukumnya di P3B yang nggak ada? Di OECD model hanya nyerempet-nyerempet. Apakah harus hilang duit tersebut, potensi pajak tersebut, di mana substansinya, rohnya sama. Ketika sudah cohesive business function, dari mulai input, proses, output, procurement, production, distribution, and management, maka dia menjadi entity bisnis yang kuat. Tidak lagi dibebaskan, walaupun itu di bidang jasa. Sudah menjadi PI. Ya, saya berani mengatakan. Hebat, Bang Arif Yuli. Hebat. Itu memang yang lagi dilirik-lirik oleh multinational corporation dengan media media P3B ini. Ya, supaya tidak dianggap sebagai PI. Bagus, mantap. Oke. Dan Bang Arif Yuli, catatan buat kita semua ya para praktisi, kasus Google sudah cukup mewakili di Indonesia ya, ada rep office dia Google, tapi Google-nya yang dapat duit luar, keributan terjadi, Pak Dirjen mengatakan, "Hai Google, udahlah lu bayar pajak aja di sini." Karena dasar hukumnya memang nggak ada. Dasar hukum untuk mengakui penghasilan di Indonesia belum ada. Saya pribadi kalau jadi Pak Dirjen, kalau saya jadi Arif Yuli, ya saya gebukin lah begitu. Karena pada dasarnya tax avoidance versi P3B sudah memenuhi konsep bisnis secara utuh ya. Cohesive bisnis apa tadi entity BKP dan JKP. Kira-kira gitu Pak Arif Yuli ya. Oke, terima Ya, kasih terima Pak kasih Pak Arif. Indra. Ya, ojo nanya meneh yo. Udah Mas. Sudah cukup jelas Pak. Sebetulnya saya pengen sharing sih Pak. Ada satu kasus yang mirip dengan Google yang akhirnya pengadilan pajaknya menangin kita Pak. Kasusnya Twitter Menangin itu kalau DJP Bapak. ya. Iya, kasusnya Twitter itu kebetulan Alhamdulillah. hakimnya mantan Widya Suara Pak. Jadi mungkin sedikit agak gregetan juga lah dengan apa yang mereka lakukan Iya. gitu ya. Iya. Kalau saya jadi hakim bagaimana Pak Yuli? Nah, gimana kalau Pak Indra yang mutusin, Pak? Pendapatnya Bapak gimana? Secara legal kan agak berat ya. Iya, kemarin katanya pengadilan pajak perlu banyak hakim. Saya jadi bingung ya. Oh iya itu Oke. Pak, itu Pak sepertinya butuh banyak ini Pak. Expert di bidang ini Pak. Siap, siap, siap. PR-nya memang banyak ya. Jadi kalau secara literally hukum ya literal meaning dari hukum pajak Indonesia memang masih ada bagian-bagian yang belum diobrolin ya, belum ditampung. Namun secara nyata itu teori perpajakannya sudah terutang. Maka ribut, ribut, ribut. Itulah yang terjadi Pak Arif Yuli ya. Siap, 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 siap. siap. Terima PR kasih lah, banyak PR Pak. semua lah. PR Saya semua lah. semua Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Arif, terima kasih juga. Yang lain, adakah? Ada. Masih
masih ada tambahan. Terima kasih ya Pak Arif Yuli. Pertanyaannya masih lanjutan nih Pak Indra dari Bapak Wan Juli. Izin bertanya lagi Pak Indra, kalau ada kantor perwakilan perusahaan asing yang di Indonesia itu tugasnya hanya melakukan komunikasi dengan supplier. Jadi menerjemahkan dari kantor pusatnya seperti apa terhadap supplier tentang barang yang dipesan. Apakah ini menimbulkan BUT bagi si KPDS? Jawabannya tidak, karena di P3B pasal 5 tentang BUT ayat representative office dari huruf A sampai huruf F, huruf G kadang-kadang itu semuanya adalah mengenai mencari pelanggan, display, mencari informasi, mencari data, mencari. Tidak ada kata-kata menjual. Mendelivery BKP, JKP. Tidak ada. Sehingga saya berani katakan masih masuk dalam negative list of a PE. Shall not be deemed to be a PE. Kan bahasa pasalnya gitu. Masih ya Pak Indra, masih menjadi pembebasan PE. Oke, baik. Semoga jelas ya, Pak Wan Juli. Wan Juli kok Iya. Indra. Mungkin ini sedikit ada pertanyaan juga dari saya nih, Pak Indra. Terkait EOI, itu sebenarnya seberapa sulit, Pak, bagi Indonesia meminta data dari pihak luar negeri gitu, kira-kira untuk berapa lama? Dan ketika perusahaan induk itu memiliki banyak anak di berbagai negara, itu bagaimana prosesnya untuk EOI-nya? Yang pertama, EOI itu sengketanya atas apa dulu ya. Jadi tadi ada isu-isu tentang EOI yaitu apa eh, dispute tentang pajak-pajak lah. Nah, yang dalam praktek kita ketahui bahwa yang namanya negara lain tetangga itu isinya pun orang juga, DJP juga, DJP dengan baju yang berbeda. Nah, di sana pun urusannya banyak juga. Yang jadi maling, yang orang hilang, yang duit hilang. Terus ada Indonesia DJP tanya-tanya, woi bagaimana ini? Ada orangnya di situ enggak? Woi bagaimana ini? Mengaku di sini 1.000 rupiah, di situ 1.000 juga enggak? Konfirmasi ya. Akhirnya sulit gitu. Jadi dengan kata lain, dalam praktek, walaupun Pak Dirjen sudah ada tadi negara partisipan 112, Peng 2 masih anget 2024, in practice sulit ya karena itu tadi berbagai macam alasan rumah tangga masing-masing. Dia juga di sana lagi sibuk. Apalagi kalau di sana itu negara partner kita adalah negara developing countries. Waduh, ya apa namanya pelit informasi. Ya, itu kira-kira gambaran prakteknya sekarang. Masih menguntungkan wajib pajak lah kalau dari sisi ngomong dari sisi EOI. Kecuali antar KPP, antar domestik. Ya, mulai 2000 depan ini 2004 ke depan sampai lagi lahirnya Cortex, WP Indonesia semakin dituntut harus jujur, tidak boleh melintir-melintir lagi karena bank datanya sudah sangat bagus. Kalau sudah ngomong dua negara, ya masih longgar lah. Kecuali dia developed countries, OECD member, cukup patuh dengan EOI, ya, MAP. Kalau sudah developing country, Filipina, India, sampai lagi Thailand, apa itu Afghanistan yang perang mulu, udah susah, ya. Oke, gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra. Saya rasa sudah tidak ada penanya lagi ya untuk diskusi kita malam hari ini. Untuk pekan depan kita akan pilih untuk 5 orang penanya sejak pertemuan kita pertama ya Pak Indra, dan akan dikirimkan buku eh, yang ditulis dan ditandatangani ya, nggak ditandatangani ya Pak, dari Pak Indra kepada 5 orang terpilih, peserta terpilih Pertapsi. Kalau begitu untuk pekan ini saya izin menutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak, banyak. Ibu dosen, Bapak, Ibu praktisi, saya tahu Anda semuanya orang-orang yang hebat, ya. Eh, saya pun minta masukannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan kita, ilmu kita, persepsi kita. Oke ya, saya hari ini mungkin itu yang bisa diberikan. Minggu depan kita bahas kasus-kasus international tax. Sudah ada di saya dan itu bisa jadi real case banyak ya. Nanti saya tuangkan kita bersama. Eh, Sore ini, malam ini saya mohon pamit dulu yo. Kita foto sebentar dulu Pak Indra Oh, ya. foto, oke Oke. dah. Ya, Baik Bapak Ibu, dipersilahkan untuk on cam ya, karena kita akan dokumentasikan untuk kehadiran pekan ini. nanti dapat bonus gitu. Biar kelihatan dari nama-namanya, absennya juga Ya. untuk 5 orang terpilih besok nih. Baik, slide pertama. Ditahan ya Bapak Ibu ya. Satu, dua. Oke. Slide kedua, ditahan. Satu, dua. Ya, oke. Izin menutup Bapak Ibu, semoga ilmunya Pamit ya, bermanfaat Bapak buat Ibu. Pak Indra dan Terima juga kasih Pak Indra. Terima kasih, Masih Pak. banyak Selamat ya. malam Terima kasih semua. Bapak Indra, Mbak Sehat-sehat Julita. selalu Terima Pak Ibu. kasih Pak. dan saudara Terima kasih Pak Indra. Ya, izin live, Undur diri Pak. ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.